Kewarganegaraan dibandingkan dua buku, kelompok 10 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Check out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelompok 10 mengenai ketahanan dan bela negara nih teman-teman. Nah, sebuah topik ini tidak hanya relevan di buku teks doang, tapi kita relevan banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena kita membahas tentang ketahanan dan bela negara. Yang menariknya tidak hanya membahas dari satu buku teman-teman, tapi kita membahas dari dua buku yang edisinya berbeda-beda. Pertama edisi buku tahun 2016 dan edisi buku tahun 2024. Nah, untuk melihat bagaimana konsep ketahanan nasional ini dan bela negara ini telah berkembang seiring berzamannya perkembangan zaman dan perubahan zaman itu dari tahun 2016 sampai 2024 tuh bayangin aja ya, pasti akan berubah dan adanya perubahan, bahkan dalam bukunya pun akan berbeda-beda. Nah, saya tidak sendiri, tentunya saya bersama teman-teman saya yaitu Sarah, Deva, Gali, dan Zaki yang masing-masing membawakan perspektif unik dan tentang mengenai kedua perbedaan tersebutnya. Selamat menyimak teman-teman. Halo, saya Sarah dan tugas saya adalah menggali konsep dasar dari topik ini. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah apa sebenarnya ketahanan nasional itu? Nah, dalam edisi buku tahun 2016 mendefinisikannya sebagai kondisi dinamik yang mengandung keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, hambatan, dan juga gangguan. Intinya, ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk tetap tegak berdiri di tengah segala tekanan. Kemudian ada juga konsep bela negara. Di edisi buku tahun 2016, bela negara ditekankan sebagai kewajiban hukum pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana seringkali dihubungkan juga dengan militer, senjata, dan juga perang. Tapi ketika saya membaca edisi buku tahun 2024, ada yang berbeda di dalamnya, di mana dalam edisi buku tersebut memperkenalkan wajah baru dari ketahanan nasional. Setidaknya ada 6 dimensi yang kini diakui. Bukan hanya militer, tapi juga ekonomi, sosial budaya, dan yang terbaru adalah dimensi digital. Ketahanan digital berarti kemampuan bangsa menghadapi ancaman cyber, disinformasi, dan manipulasi informasi. Ini konsep yang sama sekali tidak ada di edisi buku tahun 2016 karena memang pada saat itu belum ada urgensinya. Disinilah kita melihat bahwa ilmu pengetahuan bukan benda mati, melainkan ia tumbuh dan berkembang bersama tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dari sisi konsep ada dua pergeseran besar. Pertama, ketahanan nasional yang kini lebih multidimensi dan inklusif. Dan yang kedua, bela negara bukan lagi hanya soal mengangkat senjata, tetapi tentang kontribusi nyata setiap warga negara di bidangnya masing-masing. Misalnya, dokter yang merawat pasien, guru yang mendidik generasi bangsa, dan juga mahasiswa yang menjaga integritas akademik. Itu semua adalah bentuk dari bela negara. Karena itu, sekarang saya akan serahkan ke Dap untuk melihat perbedaan lebih detailnya. Saya Dava, dan saya bertugas membandingkan kedua edisi secara lebih spesifik. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah cara kedua buku memandang ancaman buku 2016 ditulis di era pasca reformasi di tengah kekhawatiran separatisme dan terorisme konvensional mendefinisikan ancaman secara lebih sempit, ancaman militer, separatisme, dan konflik etnis. Buku 2024 daftarnya jauh lebih panjang dan justru terasa lebih dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Mari kita lihat perbandingannya secara langsung. Dalam aspek definisi bela negara, edisi 2016 menekankan kewajiban konstitusional yang bersifat formal. Edisi 2024 mengubahnya menjadi komitmen aktif dan partisipatif, termasuk bela negara melalui literasi digital, menjaga toleransi di media sosial, bahkan membayar pajak tepat waktu. Dalam aspek ancaman, edisi 2016 fokus pada ancaman fisik militer. Edisi 2024 menambahkan hoax, polarisasi sosial, serangan cyber, dan krisis lingkungan sebagai ancaman nyata terhadap ketahanan nasional. Yang paling mencolok bagi saya, perubahan pendekatan pedagoginya edisi 2016 mengajarkan kita untuk menghafal konsep. Edisi 2024 mendorong kita untuk, kalau saya simpulkan satu kalimat, edisi 2016 mengajarkan kita apa itu ketahanan nasional. Edisi 2024 mengajarkan kita bagaimana menjadi bagian dari ketahanan nasional. Perbedaan ini bukan sekadar akademis. Ini mencerminkan perubahan nyata dalam cara kita memahami peran kita sebagai warga negara. Semua saya gali, konsep itu memang penting ya. Tapi kalau konsep tanpa contoh nyata, itu ibarat kayak peta tanpa medan. Nah, jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat dua contoh kasus nyata. Kasus pertama kita ambil perspektif buku 2016, di mana yang berjudul Sengketa Blok Ambalat di Perairan Sulawesi, yang beberapa kali memanas antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini merupakan contoh yang klasik ya, di mana ketahanan nasional itu diuji oleh ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Nah, dalam kasus Ambalat,
kita dapat melihat bahwa konsep buku 2016 itu berjalan dengan jelas, di mana TNI Angkatan Laut itu dikerahkan, diplomasi akan dijalankan, dan semangat nasionalisme itu meledak di masyarakat. Bela negara itu dimaknai sebagai mempertahankan wilayah NKRI secara fisik. Nah, ketahanan nasionalisme itu berarti bahwa apakah kita itu punya kekuatan militer, kekuatan diplomasi, dan kemajuan politik yang cukup untuk tidak menyerahkan satu jangkau pun tanah air. Jawabannya, iya. Dan ini sesuai persis dengan definisi buku 2016. Nah, COVID-19 itu bukan sebuah ancaman militer. Tidak ada yang bisa menembaknya, tidak ada apa yang bisa mengusirnya. Tapi, dia menguji seluruh dimensi ketahanan nasional kita. Di mana dalam sudut pandang kesehatan, puluhan ribu relawan medis itu, di mana dalam sudut pandang kesehatan, puluhan ribu relawan medis itu dikerahkan. Apakah ini telah bela negara? Menurut buku 2024, mutlaknya itu COVID-19 itu bukan ancaman militer. Tidak ada yang bisa menembaknya, tidak ada kapal yang bisa mengusirnya. Tapi, itu menguji bahwa seluruh dimensi ketahanan nasional kita. Yang pertama, dimensi kesehatan, di mana puluhan ribu relawan medis itu diturunkan. Apakah ini termasuk bela negara? Menurut buku 2024, itu iya, ini termasuk siap bela negara. Lalu yang kedua dimensi informasi, hoax. Nah, COVID-19. Nah, dalam buku 2024, jawabannya adalah mutlak iya. Yang kedua dari dimensi informasi, hoax tentang vaksin itu menyebar lebih cepat daripada virusnya sendiri. Mahasiswa yang aktif menurunkan informasi di medsos itu pun termasuk bela negara. Nah, yang ketiga, dimensi ekonomi. UMKM yang berjuang bangkit, pengusaha yang tetap membayar pajak di tengah krisis, dan freelancer yang bekerja keras mempertahankan ekonomi kita semua itu adalah bentuk ketahanan nasional dari bawah. Oke, di sini saya akan membuat kesimpulan dari penjelasan teman-teman tadi yang dijelaskan. Nah, jadi kesimpulan dari Komparasi Literatur antara edisi tahun 2012 dan 2024 dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dan memaknai eksistensi negara. Nah, perubahan ini tuh bukan hanya sekedar pembaruan tekstual, melainkan hanya sebuah respon dari adaptif terhadap dinamika geopolitik dan perkembangan teknologi global yang makin kompleks. Jadi ada 3 hal utama yang ingin saya utarakan, yaitu ada yang poin pertama, transformasi spektrum ancaman. Jadi jika pada tahun 2016 fokus utama itu tertuju pada ancaman konvensional yang bersifat fisik dan teritorial seperti sengketa wilayah dan separatisme, maka di tahun 2024 ancaman itu tuh lebih meluas sifatnya menjadi ke lebih sifat non fisik dan asimetris. Contohnya seperti ancaman cyber, disinformasi, serta degradasi lingkungan yang ini itu diposisikan sebagai variabel determinan yang dapat menggoyahkan stabilitas nasional. Lalu yang ada poin kedua itu adalah konseptualisasi bela negara. Nah, jadi terjadi definisi peran warga negara dari yang sebelumnya bersifat wajib dan konstitusional yang kaku dan identik dengan militerisme. Nah, sekarang itu menjadi lebih partisipasi aktif berbasis profesi. Nah, sekarang konsep bela negara saat ini tuh lebih ke menuntut kontribusi nyata dan kehidupan sehari-hari, dimana integritas akademik, literasi digital, sama ketahanan ekonomi rakyat itu jadi pilar utama untuk pertahanan non militer. Lalu ada poin yang terakhir atau poin yang ketiga, itu ada ketahanan pendekatan multidimensional. Jadi ketahanan nasional itu nggak hanya dipandang sebagai tanggung jawab sektor ketahanan doang, tapi menjadi sebuah sinergi multidimensi yang melibatkan aspek kesehatan, aspek sosial budaya, lalu hingga ke ekonomi kreatif. Nah, ketahanan nasional itu kini bersifatnya inklusif dan partisipatif, yang artinya kekuatan sebuah bangsa itu nggak hanya diukur dari kekuatan persenjataannya, namun resiliensi masyarakatnya dalam menghadapi krisis multidimensi. Bahwa dari semua perbedaan yang telah dijelaskan, kita bisa melihat nih, ada satu hal penting, yaitu tentang mengenai ketahanan nasional. Kenapa begitu? Karena bukan sekedar urusan negara atau militer, tapi tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat dunia loh teman-teman. Terus berubah, ancaman pun ikut berkembang dari ancaman fisik hingga ancaman digital yang hadir setiap harinya loh. Wah. Nah, karena itulah bela negara itu bukan hanya tentang mengangkat senjata teman-teman, tetapi juga menjaga persatuan dan kesatuan untuk berpikir kritis, mencari informasi yang benar-benar valid, dan menghargai keberagaman, serta memberikan kontribusi terbaik sehingga sesuai peran kita masing-masing nih teman-teman. Nah, sebagai generasi muda, contohnya kita nih sekarang, kita bisa melihat posisi penting dalam menjaga masa depan bangsa nih teman-teman. Nah, kepedulian sosial hingga etika bermedia sosial, itu kita harusnya menjadi bagian ketahanan nasional teman-teman. Itu sendiri ada di perbedaan buku 2016 dan 2024 yang tadi teman-teman kita jelaskan. Nah, menunjukkan bahwa konsep bela negara dan ketahanan itu akan selalu berkembang mengikuti zaman dan perubahannya. Namun, suatu hal akan tidak berubah di Indonesia adalah peduli, sadar, dan siap menjaga bangsanya sendiri. Dengan cara pun
dengan cara positif pun, karena pada akhirnya ketahanan nasional bukan hanya tentang mempertahankan negara dari ancaman, tetapi bagaimana tentang memastikan bangsa itu tetap kuat, teman-teman. Itulah pembahasan kami mengenai ketahanan dan bela negara, sebuah perjalanan yang konsepnya itu dari tahun 2016, yang tangguh akan militer sampai dengan menuju visinya 2024 yang lebih inklusif dan relevan dengan kehidupan kita nih, teman-teman. Mungkin sampai sekarang pun kita masih merasakan hal itu gitu kan. Nah, terima kasih juga kepada kelompok 10 yang kepada Sarah yang menggali konsepnya, terus habis itu Dava yang memetikkan 2 buku tersebut gitu kan. Nah, Gali yang menghidupkan dari konsep tersebut, terus habis itu lewat kasus nyata gitu kan. Dan Zaki yang menantang kita semua nih untuk berpikir lebih dalam mengenai kesimpulan yang tadi sudah dijelasin oleh teman-temannya gitu kan. Nah, kami berharap video ini tidak hanya memenuhi syarat UTS, tapi kita bisa mempelajari nih. Nah, tapi juga kita harus menggali satu pertanyaan yang terus membekas di hati kita, yaitu apa peranku dalam ketahanan bangsaku. Dan see you, terima kasih teman-teman.